Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh ya tentang IP dan subnetting. Jadi langsung saja, ini saya udah menyiapkan materi yang akan kita pelajarin hari ini. Ini ada beberapa materi. Yang pertama kalian nanti akan saya kenalkan dengan IP public dan IP privat, kemudian menentukan netmask, nanti saya simulasikan di Cisco menentukan total IP, block subnet, IP network, dan ini ada broadcast sama IP rank-nya berapa, nanti ada konsep block subnet sama konsep switch dan router. Nah, langsung saja yang pertama gini ya, jadi IP version 4 itu kan terdiri dari terdiri dari 32 bit bilangan biner, dan kalau misal kalian lihat di bentuknya sini, ini udah aturannya seperti ini ada titik-titik, dan ini ada 4 ya, ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat, emang udah aturannya gini, ini dalam penulisan IP version 4 gitu. Nah, untuk X di sini, tiap X ini nilainya dari 0 sampai dengan 255. Isinya dari mulai 0 sampai dengan 255 gitu. Nah, untuk total semua IP sebenarnya yang bisa dipakai itu totalnya adalah kurang lebih sekitar 4 miliar gitu. Nah, 4 miliar ini itu dibagi menjadi IP public di sini ya, dan IP privat gitu. IP public itu IP yang biasa digunakan di internet. Kemudian IP privat itu yang biasa dipakai di jaringan lokal. Nah, untuk IP public biasa digunakan, misal ya, ini saya gambarin, ini adalah internet. Semua yang terhubung ke jaringan internet, entah itu pakai kabel, entah pakai wireless yang terhubung secara langsung, dan ini masuk ke jaringan internet. Misal ada servernya sih facebook.com, terus ada lagi ini yang biasa kalian akses ya, ini ada google.com, ini .com, dan masih ada IG, masih ada apa lagi, banyak yang biasa kalian ketik. Ini IP-nya semua, ini punya IP ya, alamat IP atau IP address, dan IP yang dipakai di sini itu semuanya pakai IP public. Semuanya pakai IP public. Nah, bedanya apa sama IP privat? Selain kegunaannya ini dipakai di internet, dan ini dipakai di jaringan lokal, jaringan internet sama jaringan lokal. Mungkin kalian yang udah belajar ya, tentang dasar-dasar jaringan, yang pertama ada PAN, LAN, MAN, WAN, gitu. Jadi ini nggak usah saya jelasin lebih jauh. Langsung saja di bagian IP privat ya, ini ada, saya udah nulis di sini. Saya udah nulis di bagian sini ya, di bagian IP privat ya. Jadi IP privat di sini ini udah aturannya seperti ini. IP privat atau yang biasa dipakai di IP lokal itu udah aturannya seperti ini, dimulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Ini jumlahnya ada banyak banget, ini yang paling besar. Kalian boleh pakai IP terserah untuk jaringan lokal, tapi masih berada dalam jangkauannya ini, ranknya ini. Jadi ini sampai dengan ini, misal 100 sampai dengan 200 gitu loh. Jadi 300 sampai dengan 400 kan ada, 100 sampai 200 kan ada 155, 125, terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Dan ingat ya, ini semua yang ada di sini yang tadi saya udah jelasin di X ini, di X itu nilainya berupa bilangan desimal dari 0 sampai dengan 255. Jadi nggak ada minus 1, nggak ada nilai minus, nggak ada
nilai di atas 255, misal 256, ini nggak ada gitu ya. Ini nggak ada. Nah, kemudian di sini, ini kalian tinggal pilih kenapa dibikin seperti ini, kenapa tujuannya biar orang itu mudah membedakan ini saya lagi konfigurasi di jaringan lokal atau atau jaringan internet gitu. Jadi salah satunya adalah alasannya biar orang itu tahu, oh saya ada di jaringan lokal, oh saya ada di jaringan internet gitu. Salah satunya ya melihat dari IP yang dipakai. Nah, kalau di jaringan lokal kalian silahkan pakai salah satu dari ini ya. Terserah mau pakai yang mana. Pokoknya ranknya ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi setelah itu menentukan netmax. Kenapa sih harus ada netmax? Kadang kan salah satunya alasannya adalah ini agar jaringannya lebih efektif. Salah satu dibikin subnetting itu agar jaringannya lebih efektif gitu. Nah, tekniknya dinamain subnetting untuk memecah jaringan menjadi beberapa sub jaringan atau sub network. Nah, di sini kalian ini aja dulu. Saya kasih lihat. Kalian pasti pernah melihat yang namanya seperti ini. Jadi yang kayak gini. Kalian disediakan sebuah IP-nya adalah 192.168.1.7/24. Maksudnya /24 di sini ini apa sih gitu. Nah, ini biasa orang itu menyebutnya, ada yang menyebut prefix sih, ada yang menyebut /24 ini prefix, tapi ini yang saya maksud sebagai netmax gitu. Ini yang saya maksud sebagai netmax, yaitu /24 di sini. Kadang ada beberapa vendor itu nggak pakai netmax, tapi pakainya namanya subnet max. Nah, bedanya apa? Saya nggak akan bahas itu dulu. Pokoknya ikutin aja dulu ini. Ini saya udah rangkum biar padat, biar kalian lebih cepat paham. Jadi /24 di sini itu nanti dipakai untuk menentukan total IP, block subnet, sama IP network, broadcast rank. Nanti apa selanjutnya dijelasin. Nah, di sini untuk subnet max ini kalau di contohnya ya, ini yang biasa pakai adalah Windows. Ini biasa pakai subnet max namanya. Kalau netmax ini biasa kalian temuin di Linux. Saya contohin di sini ya. Di bagian ini. Ini ada. Jadi di sini bisa kalian lihat ini pakainya subnet max ya. Ini subnet max di bagian sini. Kalau kalian pernah setting IP ini ada di sini dan namanya pakainya adalah subnet max, bukan netmax. Sama seperti kalian pas kalau udah pernah konfigurasi mikrotik itu juga pakainya ini netmax mikrotik itu. Ini juga pakainya itu mikrotik. Nah, ini dipakai buat apa gitu? /24 itu dipakai buat salah satunya adalah menentukan total IP. Saya simulasikan dulu kenapa ini sangat berguna banget. Jadi saya simulasikan di Cisco paket tracer. Ini yang biasa orang pakai buat simulasi jaringan ya. Saya zoom gini ya. Jadi ini ada sebuah PC, nanti dihubungkan dengan sebuah PC gitu. Dihubungkan biasa pakai ini kabel cross ya. Nah, di sini ini nanti kalian kalau misal pernah lihat ada IP 192.168.1.7 ya, .7. Sedangkan netmax-nya di sini saya kasih misal berapa ya? 30. Saya enter, bisa nggak? Nah, ternyata yang muncul di sini adalah invalid subnet address, enter ya gitu ya. Jadi
subnetnya salah gitu, atau mungkin IP-nya yang salah. Jadi ambigu ya, ini sebenarnya nanti dipelajarin ketika kalian belajar subnetting. Kadang kalian ketika masukin IP address sama subnet mask, misal contoh lagi 192.168.1.255. Nah, ini ternyata nggak bisa dipakai, invalid IP for this subnet mask entered gitu. Yang harus dimasukin ternyata salah gitu IP-nya untuk subnet ini gitu, subnet mask ini. Nah, ini kenapa seperti itu? Apakah ada aturannya? Jelas ada. Nah, di sini untuk masalah aturannya, untuk masalah aturan akan saya jelasin lebih lanjut di sini. Jadi saya punya sebuah rumus ya untuk menentukan total IP. Kan tadi ya bukan sebuah rumus ya, ini cara cepat aja. Sebenarnya ada tekniknya buat menentukan apa namanya, total IP dan lain sebagainya, itu ada rumusnya sendiri, udah dibikinin, silahkan kalian pelajarin. Tapi ini cara cepat, cara ya silahkan kalau mau ditiru. Jadi saya tadi punya sebuah IP ya, IP-nya adalah 192.168.1.7/24. Sekarang saya harus mencari total IP dari Netmax ini. Ini punya berapa total IP? Ini saya udah ngomongin masalah subnetting ya. Jadi ini dari netmax/24 itu punya berapa total IP. Kadang kalian kan gini, di dalam sebuah ruangan gini, lab ya misal, itu ada sebuah PC-nya total ada 36, misal 36 PC di ruang ini. Nah, IP yang harus saya gunakan, IP-nya itu pakai IP berapa aja. IP-nya pakai IP berapa, kemudian subnet max yang harus saya pakai nanti untuk tiap PC ini saya harus pakai berapa. Nah, caranya gimana? Kalian tahu ini caranya gimana ngisi ini? Itu kalian harus menentukan dulu kalian butuhnya berapa IP yang mau dipakai. Katanya kan 36. Dari 36 ini nanti saya harus menggunakan subnet berapa gitu. Subnet max berapa atau netmax berapa. Karena ini nanti hubungannya adalah total IP. Saya lanjutkan di sini untuk menentukan total IP. Saya punya sebuah rumus gampang ya. 2/32. Ini 32 dari 32 bit bilangan biner ya sebenarnya. Nah, ini yang mau dipakai ini /24 ya. Min aja /24. 2/8. 2/8 itu berapa sih? 2/8 adalah 256 harusnya ya. Saya nggak ngitung, saya cuma mengira-ngira, jadi ini 256. Coba aja dicek. Dan ini total IP untuk /24 itu adalah ini gitu, 256. Nah, 256 di sini itu dimulai dari 0 sampai dengan 255 gitu ya. 0 sampai dengan 255. Kemudian ini kan ada 256 ya. Kalian cuman butuh 36 aja. Kan sisanya banyak banget. Nah, sisa ini ibaratin kita itu mengelola sebuah jaringan, ini itu ya rugi sih. Bukannya rugi, gimana ya? Nggak efektif gitu. Nggak efektif. Jadi nanti silahkan dicari kebutuhannya. Buat 36 itu kalian butuh berapa ya? Saya tulis aja lah gini, 2/0, 2/1, 2/0 berapa? 1 ya, ini 2/2, 1, 2, 2/2, 4, 2/3, 8, 2/4, 16, 2/5, 32, 2/6, 64, 2/7, 128,
kemudian saya taruh sini 2 pangkat 8 adalah 256 gitu. Jadi kalian buat 36 ini kan ini di ruangan, misal di ruangan ini tadi katanya untuk slash 24 itu punya 256 IP, mau dipakai 36 kan sisa banyak 256 main 36 kan sisa banyak, ini sisa 220-an gitu, 220 IP sisa dari kalau kalian pakai slash 24. Nah, untuk itu lebih efektif kalau kita pakai untuk 36 itu berarti saya harus pakai di sini ya. Ini ada 64 total IP. 64 total IP itu ada di 2 pangkat 6. Jadi 32 main 6 ya. Ini ada 26 ya. Berarti ada 32 main 6, 26. Dan ini total IP yang ada, total IP-nya adalah berapa tadi? Untuk satu blok subnet itu 64. Saya jangan ngomongin blok subnet dulu. Jadi ini total IP untuk slash 26 itu adalah 64. Nah, kalau dipakai 36 kan sisanya dikit ya, dipakai 36 gitu. Kalau saya pakai yang ini, saya yang pakai 32 kan kurang 4. Kurang 4 kan. Karena saya butuhnya 36, sedangkan di sini hanya menyediakan 32 gitu. Jadi itu saya harap kalian paham dengan yang dimaksud total IP di sini. Kayaknya itu aja dulu. Jadi nanti atau saya lanjutin ke blok subnet ya. Lanjut dikit ya, blok subnet. Jadi blok subnet dari blok subnet, misal blok subnet didapat dari mana sih? Sebenarnya dari yang tadi ada 2 pangkat berapa tadi? Sebenarnya dimulai dari 2 pangkat 1. Ini cara cepat ya. Ini 2 tadi berapa? 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3. Nah, ini 8 dan seterusnya. Jadi kalau kalian melihat apa namanya? Hasilnya yang ada di sini semua, ini enggak. Jadi mentok itu ada di slash 30 sebenarnya. Ada 4 dimulai dari sini sebenarnya. Jadi blok subnet itu kalian bisa ngelihat dari total IP. Saya udah ngomongin tentang blok subnet. Ini review aja blok subnet dan saya harap kalian paham. Untuk blok subnet di sini, ketika saya pakai slash 30 itu berarti 2 pangkat 32 main 30 sama dengan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi total IP-nya, total IP itu 4. Nah, dimulai dari 0, saya bikin blok 4 tambah 4 ya, sesuai dengan ini total IP tiap subnetnya, tambah 4 lagi 8, 12, 16, 20 gitu, seterusnya. Nah, yang paling bawah sebelum 4 kan ada 3 ya, 3. Sebelum 8 ada 7, sebelum 12 ada 11, 15 dan seterusnya. Ini ada 19 seterusnya gitu. Kemudian 0 tambah 1. Ini 1. 3 kurangin 1, 2. 4 tambah 1, 5. 7 kurangin 1, 6 ya. Nah, kemudian di sini yang paling atas, jadi ini kalau misal ini ya, misal ini blok subnet, ini satu baris ke bawah ini namanya blok subnet 1 misal. Ini blok subnet 2. Ini blok subnet 3 dan seterusnya. Di blok subnet 1 yang paling atas ya. Yang paling atas misal bukan blok subnet 1.
ya udah blok subnet 1 aja dulu. Ini ada 0. 0 di sini ini yang namanya IP network. Dipakai untuk IP-nya si jaringan gitu. Buat penamaan aja. Untuk yang paling bawah ini namanya IP yang biasa dipakai broadcast. Emang udah aturannya seperti ini gitu loh. Emang udah aturannya seperti ini. Yang ini IP network di blok subnet ke-2. Yang ini IP broadcast di blok subnet ke-2. Ini nanti yang ke-3, blok subnet ke-3 ini blok subnet ke-4. Nah, di tiap blok subnet itu ini kan ada IP ya. Mulai dari 1 sampai dengan 2. 5 sampai dengan 6. Kalau ini kan cuma ada 4 aja. Kalau nanti pakainya bukan /30 tapi /29, ini nanti dari sekian sampai dengan sekian. Jadi kalau ditulis IP network itu adalah misal 192.168.1.0/30 itu untuk IP rank-nya itu tadi IP network ya. IP rank-nya adalah 192.168.1 sampai dengan 2 mau ambil komputer tuh sampai 2 ya. 1 sampai dengan 2. Kemudian IP broadcast itu adalah di yang terakhir ini tadi ya, di 192.168.1.3 gitu ya. Ini untuk yang blok subnet pertama. IP networknya, IP broadcast, dan IP rank. Ini udah menit berapa ya? Terakhir saya contohin, dan ingat ya konsep router sama switch. Ya udah, contohnya besok. Terakhir adalah konsep router dan switch, atau konsep blok subnet. Konsep blok subnet ini dalam tiap subnet ini ya, ini diingat-ingat, tiap subnet ini hanya bisa dihubungkan ya. Kalau kalian pakai switch, switch itu hanya bisa menghubungkan IP di tiap blok subnet. Jadi misal saya bikin baru lagi, untuk IP 192.168.2 lah, /30 itu bisa dihubungkan dengan 192.168.2.1/30. Ini bisa dihubungkan. Kenapa? Karena ini masih satu blok subnet. Tapi dua IP ini nggak akan bisa dihubungkan dengan 192.168.2.5/30. Ini nggak akan bisa dari sini ke sini ya. Ini nggak akan bisa terhubung. Alasannya adalah ini udah beda subnet. Ini subnet 1, ini subnet 2. Berada di subnet 2. IP-nya itu berada di subnet 1 dan subnet ke-2. Kalau pengen menghubungkan, kalian wajib pakai router. Jadi itu pembelajaran buat kali ini. Saya harap kalian paham. Kalau nggak paham, silakan bertanya. Sisanya saya jelasin di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.